warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Udah lama juga ya, aku nggak upload video lagi. Jadi di sini itu aku bakalan ngasih sesuatu. Gimana? Jadi aku tuh bakal ngasih sesuatu. Jadi menurut kalian tuh penting nggak sih belajar bahasa lain selain bahasa Indonesia? Jadi kayak gitu. Kalau menurut aku sendiri itu penting karena gini, kan di dunia ini gak hanya ada satu bahasa ya kan, gak mungkin kan seluruh dunia pakai bahasa Indonesia. Memang gak pakai bahasa Indonesia dan realnya pun emang gak pakai bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya tuh belajar bahasa itu fun banget, asik. Jadi sebenarnya kan emang mungkin kita belajar bahasa Inggris, bahasa asing, atau bahasa Jepang atau Jerman di sekolah-sekolah kalian. Tapi bahasa Inggris kan emang bahasa yang paling pertama dipelajarin dari mulai SD kan, SD atau MI itu kalian terserah kalian gimana itu memang bahasa asing pertama mungkin yang kita pelajarin. Tapi kenapa kita tuh nggak pandai banget, tetap nggak fasih, speaking kita tuh tetap aja kayak kurang gitu loh. Ketika orang ngomong bahasa Inggris, itu apa ya artinya, gue tuh gak ngerti deh itu ngomong apaan, gue jawab apa ya, it's okay, gue pernah ngerasain kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh gara-gara mungkin karena kan mungkin masih kecil, it's okay. Tapi sebenarnya tuh mungkin kita juga nggak mikirnya, udahlah yang penting ngisi aja, kalau yang penting kan sekolah penilai udah, mungkin kayak gitu bahasa Inggrisnya. Makin kesini yang aku pikirin kayaknya asik deh belajar bahasa asing selain bahasa Indonesia. Mungkin kalian pikir, kenapa sih mau belajar bahasa lain gitu selain bahasa Indonesia? Mau kalian belajar bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, Spanyol, ataupun yang lain, please kalian tuh mendingan belajar. Dan itu benar seru banget. Karena gini, kalau misal kalian belajar bahasa yang lain, terus ada informasi-informasi yang lain nih, kayak misalkan di ini informasi kan in the world, atau bisa cuman di country gitu kan, cuma di negara kita aja. Terus kalau sekarang kita udah ngerti nih, kan aku udah ngerti semua dan bahasa semuanya itu bahasa Inggris udah ngerti, misal contoh ya, padahal aku belum belum. Terus ada buku atau misalkan film, informasi, kadang kan informasi WHO pun bahasa Inggris kan. Sedangkan sekarang juga kayak COVID-19 ini juga kan, WHO juga ngasih informasi juga, tata cara ataupun dalam bahasa Inggris. Jadi menurutku sendiri, kalau misalkan kita paham nih bahasa Inggrisnya, mungkin tuh bakalan gampang. Dan bakalan gampang kalau kita baca, clue-nya tuh kayak misalkan pas kita lihat nih di WHO-nya itu, ini nih anjurannya, berarti selama pandemi itu kita tuh harus cuci tangan nih. Bahasa Inggrisnya kita pun tanpa harus gue nggak tahu nih bahasa artinya tuh apa, bahasa Indonesia tuh apa gitu. Padahal kalau misalkan kita ngerti, itu benar fine aja kan, nggak bikin kita masalah, gue pusing gitu. Itu yang mungkin padahal nggak boleh gitu sih sebenarnya. It's okay. Terus kalau nanya, lu pinter bahasa Inggris? Jawabannya belum sih, masih belajar. Karena mungkin wording, reading, it's okay, masih bisa gitu ya. Tapi mulai speaking sama timbal balik sama listening itu masih kayak, ini Inggrisnya tuh apa ya gitu. Jadi misalkan kayak ketika orang lain ngomong, apalagi yang bahasanya yang belum pernah gue baca gitu kan, makanya gue nggak tahu ini artinya apaan. Wah gimana ya. Jadi kayak rata-rata sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan speaking pun kayak, gue mau apaan ya, dia udah ngomong nih, misalkan gitu kan ada orang ngomong bahasa Inggris nih sama aku. Kalau misalkan writing, kalau misalkan dalam tulisan gitu, misalkan dia chat gitu masih mending, aku masih bisa timbal baliknya. Tapi kalau misalkan udah mulai speaking, karena aku bingung, fine, gue tuh paham apa yang dia ngomongin, tapi kan ini sendiri pun belum tentu gitu kan, belum tentu bisa nih membalik apa yang dia omongin gitu.
itu masih kurangnya. Terus ada lagi yang masih kurangnya itu ini, pelajaran bahasa Inggris kan kadang suka cerita ya, kayak punya ada cerita panjang, suruh merhatiin sentence-nya, tiba-tiba ditanya apa gagasan utamanya, misalkan dia tuh cerita tentang apa sih. Dan kalian tahu selama nulis bahasa Inggris sekarang itu jarang banget buat udah gue langsung baca soalnya aja, karena jarang banget gue baca ceritanya. Karena apa? Ya gimana ya, nulis sendiri aja bingung, ini gimana ya, ini tuh maksudnya apa sih. Mungkin ada beberapa kata yang mungkin lu gak tahu artinya, jadi kayak gitu. Belajar bahasa asing itu asik, jangan dibuat pusing, jangan dibuat ribet, karena banyak ada rumusnya juga. Hampir lupa gue mau apaan. Jadi terus dibuat asik aja, karena kan intinya dibuat have fun. Itu bakal enak banget buat kalian bisa bahasa asing selain bahasa Indonesia. Good luck, see you. Nanti kita balik lagi ke video selanjutnya. Bye bye.